Pernahkah kalian gagal melakukan resolusi tahunan seperti lari pagi misalnya? Hah? Sering? Sudah kuduga. Jangan-jangan ada yang salah dengan caranya. Udah pernah coba yang ini belum? Hai Psikopedi, nggak cuma kalian kok yang mengalami hal seperti ini. Bahkan saya juga sering mengalaminya. Peace. Udah bertekad mati-matian nih buat lari pagi di esok hari, tetap aja mager loh. Gagal deh punya betis indah bak abang penarik becak yang super kencang dan sehat itu. Tiap malam nih selalu berkata dalam hati, pokoknya saya mau lari pagi besok apapun yang terjadi. Dengan tekad bulat sebulat. Kok malah nyanyi sih? Oke, fokus. Ternyata ada yang salah dengan cara saya memotivasi diri di. Kata Mas Ibrahim Senai dan kawan-kawan, gak gitu caranya Mbak Sis. Di publikasi di jurnal Psychological Science, kalian bisa cek linknya di deskripsi nanti, para peneliti dari Universitas Illinois yaitu psikolog Ibrahim Senai, Dolores Albarracin, dan Kenji Noguchi pada tahun 2010 yang lalu membandingkan dampak dari self-talk bicara pada diri sendiri yang sifatnya deklaratif, I will atau saya akan, dan interrogatif, will I atau akankah saya, terhadap motivasi diri dalam melakukan sesuatu. Para peneliti tersebut menguji motivasi perilaku yang berorientasi pada tujuan ke 50 partisipan, mendorong mereka secara eksplisit menghabiskan 1 menit untuk melakukan salah satu dari 2 pilihan, yaitu yang pertama bertanya apakah mereka akan menyelesaikan tugas, atau yang kedua langsung memberitahu diri mereka akan menyelesaikannya. Partisipan yang memecahkan masalah anagram dengan memikirkan apakah ia akan mengerjakannya ternyata mengungguli partisipan yang memutuskan untuk langsung mengerjakan masalah itu. Anagram itu permainan mengatur ulang kata-kata yang ditetapkan untuk membuat kata-kata yang berbeda ya di. Kudet nih. Sombong amat. Nah, hal serupa terjadi juga pada mereka yang melakukan persiapan dengan menulis will I atau akankah saya, mengungguli mereka yang menulis I will atau saya akan. Menurut penelitian ini, interrogative self-talk, yaitu pertanyaan yang kamu tujukan untuk dirimu sendiri, akan lebih memotivasi dibanding menyatakan sesuatu. Mencoba memaksa diri kamu sendiri melakukan sesuatu yang kamu tahu adalah keputusan yang benar, walaupun itu bukan keputusan yang menyenangkan dan mudah, tidak akan bekerja. Tapi kalau kamu mempertanyakan diri kamu, apakah saya akan memilih untuk jauh dari Facebook sepanjang hari, maka kamu akan mempertimbangkan bagaimana caranya dan akan sukses melakukannya. Tujuan itu bisa kamu jadikan sebagai tantangan pribadi kayak apakah saya benar-benar bisa melakukan ini daripada sebuah perintah yang pasti akan gagal kamu ikuti. Oke, tapi gimana itu bisa terjadi? Tim peneliti menduga bahwa pertanyaan akankah saya itu bekerja tanpa disadari dan ternyata berpengaruh terhadap motivasi. Dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, orang lebih mungkin membangun motivasi mereka sendiri, menginspirasi pemikiran tentang alasan mandiri yang mereka miliki, atau motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri, untuk mengejar tujuan, mengarahkan seseorang untuk membentuk niat yang sesuai, dan akhirnya melakukan perilaku tersebut. Logikanya tuh gini, pertanyaan itu lebih mungkin membuat orang lebih terlibat daripada pernyataan. Pertanyaan mengundang kamu atau bahkan menantang kamu untuk memikirkan kemungkinan jawaban. Pertanyaan membuat otakmu langsung bekerja pada suatu masalah. Kalau pernyataan ya udah, that's it the answer, nggak ada lagi perdebatan. Misalnya daripada menyatakan saya akan bertemu lebih banyak orang yang menarik tahun ini, kamu harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa bertemu orang yang lebih menarik tahun ini? Pertanyaan itu kemungkinan akan memicu pemikiran spekulatif kamu, bagaimana jika saya melakukan X, atau bagaimana jika saya mencoba melakukan Y? Nah, sekarang kamu sudah memikirkan cara potensial untuk bertemu orang baru. Pertanyaan gak terlalu mengintimidasi dibandingkan resolusi. Mereka mengurangi tekanan pada kamu. Emang sih, ini bisa baik atau buruk? Beberapa orang mungkin merasa mereka membutuhkan tekanan untuk membuat diri mereka bertindak. Tapi kita semua tahu kalau tekanan resolusi yang dipaksakan sendiri jarang menghasilkan hasil dengan segera. Dan ini pada gilirannya dapat menyebabkan kita dengan cepat meninggalkan resolusi tersebut alias demotivasi. Sebuah pertanyaan di sisi lain menawarkan sedikit lebih banyak kelonggaran. Itu nggak harus dijawab segera atau pasti.
Kita bisa mengerjakannya, mengambil langkah, membuat kemajuan, menuju jawaban. Bahkan nih, kalaupun ternyata kamu gagal mengeksekusinya, gak akan terlalu mengecewakan akhirnya. Wah, menarik banget ya. Menurut pendapat kamu gimana nih, Di? Apakah kamu mau coba strategi baru ini? Kayaknya gak ada salahnya juga ya. Siapa tahu kamu bisa berhasil loh dapetin betis indah abang tukang beca setelah pakai strategi ini. Itu saya ya. Well, kalau kalian udah ada yang nyoba, boleh juga loh share di kolom komentar. Thanks for watching, and I'll see you guys in the next video.